Membantu ayah dan ibu, itulah berkah utama. Selamat pagi, Soti Hontu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pimpinan puja yang saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari sedama yang hadir pada kesempatan ini maupun yang tidak hadir di wihara. Semoga Anda semua dalam kondisi sehat, ya sehat fisiknya, dan tidak kalah penting juga sehat batinnya. Jadi antara fisik dan batin ini harus dua-duanya sehat. Dan Anda sendiri yang harus mengupayakan itu. Ibu, bapak, saudara-saudari sedama, pada kesempatan ini kita sama-sama menghormat kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa yang menghormat kepada yang patut dihormat akan memperoleh berkah utama. Dan Anda semua yang hadir di sini maupun yang tidak hadir di sini dan Anda melakukan puja, maka Anda memperoleh berkah. Ya, Bante turut bahagia, turut gembira atas kebajikan yang telah Anda upayakan. Semoga hal seperti ini selalu Anda upayakan di sisa hidup Anda. Karena ini tidak merugikan bagi Anda, tapi justru sangat menguntungkan. Ya, sangat menguntungkan bagi Anda. Nah, pada kesempatan ini, berkah yang Anda peroleh tidak hanya satu, menghormat saja, tetapi ada rangkaian berkah. Ya, rangkaian berkah yang lainnya yang telah Anda peroleh. Tidak hanya satu berkah. Nah, di antaranya, Anda datang ke sini, tentu perilaku Anda terkendali. Ya, Anda tidak melakukan keburukan. Ini berkah juga. Dan saat ini Anda mendengarkan wejangan Dhamma, Anda memperoleh berkah. Jadi ada rangkaian berkah yang Anda peroleh, tidak hanya satu. Maka sekali Anda datang ke wihara ini, banyak kebajikan yang Anda lakukan. Karena Anda melakukan banyak kebajikan yang Anda peroleh. Ya, maka sangat beruntung sekali Anda. Nah, ibu, bapak, saudara-saudari, ketika mendengarkan Dhamma, hendaknya Anda dengan kesungguhan hati. Ya, seperti apa dengan kesungguhan hati? Ya, Anda duduk mendengarkan dengan seksama, tidak membuat hal-hal lain yang akan mengalihkan perhatian Anda. Ya, misalkan nih, Anda sedang mendengarkan Dhamma, ya barang-barang yang lain yang Anda punya segera dilepas dulu. Ya, dilepas dulu. Ini tidak lama. Supaya apa? Supaya berkah yang Anda peroleh itu utama. Jadi perhatian Anda benar-benar mendengarkan Dhamma. Anda bukan berarti menghormati yang memberikan ceramah, tidak. Tetapi Anda benar-benar menghormat Dhamma. Anda datang ke wihara, menghormati Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, dengan Anda mendengarkan Dhamma dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perhatian, itulah penghormatan Anda. Maka, sekali lagi, supaya berkah yang Anda peroleh mantap, dikatakan utama, ya, perhatian Anda fokus. Ya. Nah, ceramah pada kesempatan ini Bante menguraikan tentang menjadi anak yang baik. Tadi Bante mengutip Manggala Sutta. Barangkali Anda sering sekali membaca ini.
mata pitu upadhana, membantu ayah dan ibu. Kalau ada pertanyaan, apakah Anda punya orang tua? Pasti punya orang tua, ya. Kalau Anda tidak punya orang tua, maka Anda tidak akan lahir di dunia ini. Karena Anda punya orang tua, termasuk Bante juga punya orang tua. Ya, sehingga melalui orang tua, kita lahir ke dunia ini. Kita tidak lahir secara spontan. Kita tidak lahir melalui telur, ya, ataupun melalui kelembaban. Tapi kita lahir melalui kandungan dari orang tua. Nah, orang tua dalam Dhamma nyatakan sebagai orang-orang yang berjasa. Ya, sebagai orang yang berjasa. Karena Anda semua punya orang tua, kita semua punya orang tua. Orang tua kita adalah orang-orang yang berjasa. Dan Anda semua barangkali juga ada yang belum menjadi orang tua, pasti sudah mengetahui. Anda yang sudah menjadi orang tua, bagaimana usaha Anda, bagaimana cara-cara yang Anda lakukan supaya keluarga Anda bisa sejahtera, bisa terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Anda yang sudah punya keluarga, ya Anda mengetahui itu. Bante hanya mengetahui dari buku. Tapi bagaimana orang tua bersusah payah, ya sedikit dia juga tahu. Tetapi lebih banyak belajar. Belajar dari buku. Dan Anda sendiri langsung praktik yang sudah punya keluarga. Tentu Anda jauh lebih mengerti, lebih paham berkenaan dengan hal ini. Nah, dalam Dhamma menyebutkan betapa besar jasa orang tua. Ya, mulai dari kandungan antara ayah dan ibu, mereka kerjasama. Ya, kerjasama mencari kebutuhan supaya anak-anaknya sehat sejak dalam kandungan, bahkan sejak lahir. Kasih sayang yang diberikan tanpa tanda jasa, ya, jasa yang diberikan, pemberian yang diberikan amat besar sekali. Maka sebagai anak, setelah mengetahui bahwa orang tua memiliki jasa yang besar demikian, layak untuk menghormati mereka. Layak untuk memperlakukan mereka dengan kasih sayang seperti yang mereka berikan kepada kita. Nah, ini yang harus dilakukan. Jangan mentang-mentang sekarang zaman modern, supaya ingin hidup santai, ingin hidup nyaman, ya bisa saja Anda membawa orang tua ke panti jompo, padahal Anda tidak punya kesibukan. Karena ingin hidup santai, dibawa ke panti jompo supaya ringan bebannya. Tapi pernahkah kita merenungkan bahwa sejak kita lahir, orang tua kita punya pikiran, nanti kalau saya sudah tidak kuat untuk mengurus anak saya, nanti saya titipkan di panti asuhan. Tidak, ya. Orang tua yang punya tanggung jawab besar akan membesarkan, merawat anaknya dengan penuh kasih sayang. Bahkan mereka memberikan yang terbaik, asalkan mereka melihat anaknya nyaman, melihat anaknya dalam kondisi baik, dan mereka tidak memperdulikan bagaimana kondisi mereka. Ya, nah, ini perjuangan dari orang tua. Pernah suatu ketika, waktu itu Bante masih sama Nera di suatu kampung,
ada kegiatan gotong royong begitu. Nah, kemudian pada saat gotong royong itu ada dibagikan makanan kecil ke para orang tua yang gotong royong begitu. Sekilas Bante melihat waktu itu, orang tua itu bilang, ini untuk anak saya. Padahal saya melihat orang tua ini sudah keringatan, tentu capeknya luar biasa. Seharusnya dia mendapat itu ya untuk sendiri, saya capek. Tetapi sempat dia punya pikiran ini untuk anak saya. Ini menandakan bahwa kasih sayang orang tua amatlah besar. Dan sejak itu saya berpikir, apa mungkin orang tua saya dulu seperti ini? Sehingga saya bisa menjadi seperti ini. Saya tidak melihat secara langsung, tetapi saya percaya pasti orang tua juga punya perjuangan yang sama. Dan Anda semua pasti akan mengalami hal seperti itu. Anda yang sudah menjadi bapak maupun ibu, saya yakin Anda memiliki perjuangan yang amat keras untuk berjuang memenuhi kebutuhan keluarga Anda. Nah, ini adalah perjuangan yang sangat besar orang tua. Dan sebagai anak, janganlah membuat mereka menjadi sedih, menjadi menderita karena ulah-ulah yang tidak baik, ulah-ulah yang membuat mereka menjadi kecewa, karena perilaku-perilaku yang membuat mereka menjadi tidak bahagia. Dan kalau itu dilakukan oleh kita sebagai anak, maka dalam Dhamma menyebutkan itu adalah ciri-ciri bencana atau kemerosotan yang akan datang pada kita. Nah, kalau misalkan Anda ingin mencari keabsahan dari apa yang Pak Ade sampaikan ini, Anda nanti bisa melihat di salah satu khotbah Sang Buddha, yaitu Parabhava Sutta, yang mana dalam khotbah tersebut menjelaskan sebab-sebab kemerosotan. Ya, sebab-sebab kemerosotan. Ini dalam Sutta Nipata. Ya, bagian 1, Sutta ke-6. Parabhava Sutta. Nah, supaya kita tidak merosot, sebab-sebab kemerosotan itu tidak datang pada kita, ya mari kita sebagai anak menjalankan tugas kita, menjalankan kewajiban kita, itu merawat, membantu orang tua. Nah, dalam khotbah yang berbeda, dalam sutta yang berbeda juga, Sang Buddha memberikan uraian bahwa siapapun yang tidak mau menyokong, tidak mau merawat orang tua, itu adalah ciri-ciri orang yang memiliki budi pekerti rendah. Ada yang menerjemahkan sebagai manusia hina. Ada juga yang menerjemahkan sebagai manusia sampah. Ini bahasanya sedikit kasar. Tetapi dari beberapa penerjemahan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kalau siapapun tidak mau merawat, tidak mau menyokong, tidak mau membantu orang tuanya, ini adalah orang-orang yang memiliki budi pekerti yang rendah. Apakah di antara Anda ingin dinyatakan sebagai orang yang memiliki budi pekerti rendah? Tentu tidak ingin, ya. Tidak mau dikatakan demikian. Nah, supaya tidak mau dikatakan demikian, ya rawatlah orang tua Anda. Rawatlah orang tua kita dengan ketulusan, dengan penuh tanggung jawab.
Ya. Nah, kalau itu dia lakukan, maka Anda adalah anak-anak yang baik. Nah, Anda adalah anak-anak yang berbudi pekerti luhur, bukan berbudi pekerti rendah. Sebaliknya luhur. Ya, maka siapapun yang merawat orang tuanya, ya, yang menyokong orang tua, yang membantu orang tua, ia akan dipuji oleh para bijaksana. Banyak orang akan senang pada orang-orang yang merawat orang tua, dan Anda akan mendapat pujian. Nah, bukan berarti Anda merawat orang tua dengan maksud ingin dipuji, tidak, tetapi secara otomatis, ya, siapapun yang merawat orang tua, yang membantu orang tua, yang mendukung kebutuhan-kebutuhan orang tua, orang-orang akan melihat, wah, anak ini sangat baik, anak ini tahu rasa terima kasih, anak ini memiliki rasa balas budi yang tinggi kepada orang tuanya. Nah, itu yang akan diperoleh oleh orang-orang yang memiliki tanggung jawab, yang menjalankan tanggung jawabnya terhadap orang tua. Nah, bagi Anda ya yang barangkali belum membantu merawat orang tua ketika orang tua Anda masih ada, barangkali karena Anda punya masalah menjadi tidak mau merawat orang tua, mulai sekarang berdamailah dengan orang tua Anda. Jangan membenci mereka, jangan memusuhi mereka. Sebab kalau Anda membenci, memusuhi mereka, nah ini juga adalah bencana, sebab-sebab kemerosotan bagi Anda. Dan itu sangat-sangat merugikan sekali. Sangat merugikan. Tidak ada manfaatnya bagi Anda. Segeralah berdamai. Dan di sisa hidup Anda, gunakanlah untuk merawat orang tua Anda sebelum penyesalan akan datang di kemudian hari. Nah, bagi Anda yang sudah berdamai, rawatlah itu kedamaian yang sudah Anda upayakan, perdamaian yang Anda buat dengan orang tua, dengan keluarga Anda. Rawat itu, jaga itu, bila perlu ditingkatkan lagi, supaya kesejahteraan, kedamaian selalu menjadi milik Anda. Nah, ini ibu bapak saudara-saudari. Nah, dalam salah satu khotbah juga menyebutkan betapa pentingnya menghormati orang tua. Sang Buddha memberikan perumpamaan bahwa para sanak keluarga di rumah itu menghormati Brahmana, ya Brahma, lalu menghormati dewa, lalu menghormati guru-guru kuno, menghormati para suciwan. Ini adalah analogi yang diberikan oleh Sang Buddha, perumpamaan yang diberikan oleh Sang Buddha bahwa Brahma, kemudian Dewata, para guru kuno maupun para suciwan adalah analogi untuk para orang tua. Ya, guru kuno, Brahma, Dewata, dan para suciwan amat dihormati. Maka perumpamaan-perumpamaan itu menggambarkan bahwa orang tua sesungguhnya memiliki budi pekerti, jasa besar terhadap kita sebagai anak. Nah, sebagai anak layak untuk menghormati mereka. Layak untuk menghormati mereka. Bahkan orang tua ini dinyatakan sebagai guru pertama. Ya, guru pertama, pembacarinya.
Apakah benar orang tua dinyatakan sebagai guru pertama? Oh iya, nah, guru pertama. Mulai dari kecil kita diajari, misalkan cara berbicara, cara berjalan, cara makan. Nah itu, maupun budi pekerti yang lainnya, kita diajarkan oleh orang tua. Berkenan dengan calistung, baca tulis dan berhitung, nah itu didapatkan di sekolah. Tapi kadang juga orang tua sudah mengajari kalau saat ini. Sebelum sekolah diajari. Nah ini jasa orang tua. Dan kalau kita melihat itu, dan kalau kita merenungkan lebih dalam lagi, wah luar biasa. Jasa orang tua ini sangat besar. Dan ketika kita merenungkan hal ini, karena jasa orang tua yang begitu besar, maka tidak ada alasan untuk kita sebagai anak menyakiti mereka, memusuhi mereka, membenci mereka. Tidak ada alasan. Lantas kemudian kalau misalnya ada orang tua yang marah-marah terhadap kita, pasti ada alasannya mereka marah. Bisa saja kita nakal, ya, bisa saja kita membangkang, tidak mau nurut. Hal seperti itu bisa mengondisikan orang tua marah-marah. Nah, kita harus merenung kenapa orang tua marah. Nah, pasti ada sebabnya. Dan kalau orang tua marah, ya kita harus memaklumi. Ya, harus memaklumi sebagai anak. Jangan kita balik marah lagi. Nah, jadi malah menumbuhkan kemarahan. Api dilawan api, ya tidak bisa padam apinya nanti. Justru semakin besar. Lalu bagaimana baiknya ya? Kalau misalnya ada api, Anda bisa cepat-cepat nyari air, atau Anda cepat-cepat bisa nyari tanah. Kok bisa tanah? Ya tanah bisa juga memadamkan api. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ada orang tua marah, ya jangan membalas marah. Itu tidak baik. Ya. Nah, ibu bapak saudara-saudari, berkaitan dengan bagaimana cara kita membantu orang tua. Nah, barangkali Anda sudah tahu, tapi tetap Bante sampaikan pada kesempatan ini. Berkenaan dengan itu, Sang Buddha memberikan penjelasan di dalam Sigalaka Sutta, ya, dalam Digha Nikaya Sutta ke-31. Ya, Sutta ke-31. Dalam khotbah tersebut, ya, Sang Buddha memberikan penjelasan ada 5 cara anak membantu menjalankan kewajiban terhadap orang tua. Karena di dalam sutta ini sebenarnya sangat lengkap sekali. Sangat lengkap. Bagaimana hubungan orang tua dengan anak, bagaimana hubungan guru dengan siswa, bagaimana hubungan suami istri, bagaimana hubungan dengan sahabat, bagaimana hubungan dengan bawahan. Nah, dalam hal ini bisa pembantu, karyawan, begitu. Kemudian bagaimana hubungan dengan para brahmana, petapa, nah, bisa juga para biku. Nah, dalam sutta ini sangat dijelaskan secara jelas. Nah, kalau Anda nanti ingin bagaimana kejelasan dari khotbah tersebut, nah, Anda nanti bisa cari sendiri. Tapi pada kesempatan ini Bante share berkenaan dengan bagaimana anak menjalankan tanggung jawab terhadap orang tua. Ada 5 yang Bante sebut. Ya, yang pertama adalah menjaga atau merawat orang tua. Ya, merawat orang tua. Nah, maksudnya bagaimana ini? Ketika orang tua sudah tua, sudah tidak kuat untuk mencari nafkah, sudah tidak kuat untuk bekerja. Nah, sebagai anak layak untuk
membantu mereka, merawat mereka. Jangan seperti yang Bade sampaikan tadi, supaya tanggung jawabnya lebih ringan, supaya saya tidak terbebani dengan keberadaan orang tua. Anda punya ide, Anda punya gagasan untuk membawa orang tua Anda di panti jompo. Ya, panti jompo belum tentu membuat mereka bahagia. Ya, belum tentu membuat mereka bahagia. Tetapi ketika Anda merawat mereka dengan ketulusan, dengan penuh tanggung jawab, di situ mereka akan merasa ada kedekatan di antara Anda sebagai anak. Ya, bukan malah menjauhkan. Kalau itu dilakukan, di mana tanggung jawab Anda? Oh ya, saya punya tanggung jawab. Setiap ada waktu, saya bisa mengunjungi, saya bisa membelikan apapun yang diperlukan. Tidak begitu juga. Ya. Apalagi di hari-hari terakhir, ya pasti ingin dekat dengan keluarga. Nah, kalau Anda memisahkan itu, berarti Anda membuat orang tua menjadi menderita. Ya, semoga tidak ada di antara Anda. Ya. Semoga Anda menjalankan tanggung jawab Anda, membantu merawat mereka dengan penuh tanggung jawab. Ya, kalau Anda menjalankan itu sangat bagus sekali bagi Anda. Lalu kemudian yang kedua adalah membantu kesulitan-kesulitan mereka. Ya. Nah, sebagai orang tua juga terkadang punya kesulitan-kesulitan. Nah, ketika kesulitan itu tidak bisa dikerjakan sendiri, kehadiran sebagai anak sangat diperlukan di situ. Sangat diperlukan. Karena dengan adanya anak-anak, masalah yang dialami menjadi terasa ringan ataupun bisa diselesaikan. Nah, kalau itu bisa diselesaikan, amat sangat bagus. Ya, amat sangat bagus. Dan kalau itu dilakukan, berarti Anda sudah menjalankan tanggung jawab atau kewajiban Anda, seperti yang disampaikan oleh Sang Buddha yang nomor 2 ini. Ya, membantu kesibukan-kesibukan orang tua. Ya, seperti apa? Ya, tentu Anda yang sudah berkeluarga mengetahui hal itu. Anda punya kesibukan banyak, terkadang Anda tidak kuat untuk mengerjakan sendiri, ya Anda bisa meminta bantuan kepada anak-anak Anda. Nah, seperti itu. Ya. Dan sebagai anak, kalau tidak ada kesibukan, tidak ada kegiatan yang lain, ya akan membantu. Dan kalaupun Anda punya kesibukan yang lain, ya luangkanlah waktu Anda untuk mengerjakan pekerjaan orang tua. Kalau misalnya pekerjaan Anda bisa di vending, ya, bisa diundur, bisa dikerjakan kemudiannya. Nah, ini yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga adalah menjaga nama baik orang tua. Nah, ini orang tua, ya, itu selalu menganjurkan anak-anaknya untuk melakukan hal yang baik. Ketika sejak kecil, mulai kecil, orang tua ketika mau melihat anak-anaknya mengucapkan kata-kata yang tidak benar, selalu dikasih tahu, itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Kemudian ketika melakukan sesuatu yang tidak bagus, orang tua menegur. Nah, ini adalah kebaikan-kebaikan. Dan sebagai anak, ya menjaga nama baik orang tua. Bagaimana caranya menjaga nama baik? Ketika kita berinteraksi, bersosialisasi di masyarakat, jagalah tindak tanduk Anda. Jagalah perbuatan Anda, kendalikan perbuatan Anda, supaya tidak merugikan diri sendiri. Dengan tidak merugikan diri sendiri, maka orang lain juga tidak dirugikan.
Dengan amannya diri sendiri, maka orang lain juga akan aman. Nah, ini yang harus dilakukan, menjaga, mengendalikan tindak tanduk diri sendiri. Tidak hanya mengendalikan, tetapi mengembangkan hal-hal yang baik yang diberikan contoh, yang dicontohkan oleh orang tua. Jadi di sini sebagai anak, bagaimana cara menjaga nama baik? Ya, menghindari diri untuk hal-hal yang buruk dan mengembangkan diri dalam hal-hal yang baik. Ini adalah cara menjaga nama baik orang tua. Di mana kita menjaga nama baik orang tua? Dimanapun Anda berada. Ya, Anda di rumah, Anda di tempat kerja, Anda di pasar, Anda harus menjaga nama baik orang tua. Kalau Anda tidak bisa mengendalikan diri, Anda tidak bisa menjaga diri, maka hal yang buruk akan Anda bisa lakukan. Nah, kalau hal-hal yang buruk tersebut dilakukan, orang lain akan tidak suka terhadap Anda. Orang lain tidak akan senang terhadap Anda. Kalau orang lain tidak suka, tidak senang terhadap Anda berarti tidak menjaga nama baik. Sebaliknya, Anda mencemarkan nama baik orang tua. Karena orang pada umumnya melihat ketika ada orang melakukan kesalahan, itu siapa itu? Anaknya siapa? Tidak diajari juga sama orang tuanya. Ya, hal seperti itu bisa terjadi. Nah, supaya tidak terjadi, ya jalankan kewajiban yang nomor 3 ini, menjaga nama baik orang tua. Kemudian yang keempat adalah menjaga warisan dari orang tua. Nah, sebelum menjaga warisan, ya sebagai anak, buatlah diri Anda layak untuk menerima warisan. Ya, layak untuk menerima warisan. Sebab ada anak yang ingin warisan tapi dia tidak mau membuat dirinya layak untuk menerima itu. Dan biasanya orang tua itu akan melihat siapa yang cocok nih untuk menerima warisan. Kalaupun misalkan orang tuanya ingin bagi rata, ya itu karena orang tuanya bijaksana. Tapi pada umumnya orang tua yang pilih-pilih siapa yang baik nih. Kalaupun ingin bagi semua, paling ini sekian nih sekian. Dan cari yang baik, yang tanggung jawabnya terhadap dia, merawat dia lebih, dikasih bagian lebih banyak. Maka supaya Anda mendapatkan warisan, Anda membuat diri layak untuk menerimanya. Dan setelah mendapatkan warisan itu, ya, setelah mendapatkan warisan, Anda harus menjaganya. Bagaimana cara Anda menjaga? Ya, Anda menggunakan itu warisan-warisan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan Anda. Bukan untuk memenuhi keinginan-keinginan Anda. Nah, apa bedanya keinginan dengan kebutuhan? Kebutuhan, ya Anda akan menggunakan untuk memenuhi apa yang Anda perlu saja. Tetapi kalau ingin, Anda menggunakan itu untuk saya ingin ini, ambil. Saya ingin itu, ambil. Saya ingin itu lagi, ingin. Tapi tidak dibutuhkan. Tapi yang sekedar keinginan. Nah, ini bahaya. Dan alangkah jauh lebih baik ketika Anda mendapatkan warisan, Anda mengembangkan supaya tidak cepat lenyap, cepat hilang. Dan lebih-lebih Anda juga bisa menggunakan warisan yang diwariskan oleh orang tua Anda untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang terpuji. Ya, misalkan Anda dapat warisan harta yang banyak, Anda bisa berbuat baik dengan harta itu. Ya, sungguhnya Anda menabung dengan begitu. Anda jangan merasa kehilangan.
ya. Anda jangan merasa kehilangan, tapi Anda menanam, nanti buahnya Anda yang akan memetiknya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah sebagai anak melakukan patidana ketika orang tua sudah tiada, meninggal. Nah ini unik ya, unik dalam Dhamma, dalam ajaran Sang Buddha mengajarkan bahwa tanggung jawab sebagai anak tidak hanya terbatas ya ketika orang tua masih hidup, tetapi tanggung jawab sebagai anak terhadap orang tua bisa dilakukan ketika orang tua sudah tiada, yaitu dengan melakukan kebajikan, dengan melakukan patidana. Nah, melakukan patidana ini sesungguhnya juga Anda melakukan kebajikan, karena dalam Dasa Punya Kirawatu itu menjelaskan salah satu cara untuk melakukan kebajikan adalah patidana. Nah, dengan Anda melakukan patidana, Anda melakukan kebajikan untuk diri Anda sendiri. Juga Anda bisa melakukan pelimpahan jasa terhadap keluarga Anda. Nah, Anda melakukan pelimpahan jasa bukan berarti jasa Anda berkurang, tetapi justru malah lebih bertambah, menjadi bertambah. Ya, nah inilah cara yang dilakukan oleh sang keluarga yang masih hidup terhadap keluarga yang sudah meninggal. Ini yang dilakukan, bukan dengan cara menangis, bukan dengan cara yang lain-lain. Ya, lain-lain seperti apa? Ya, Anda berpesta, bukan begitu, tetapi Anda melakukan kebaikan, kemudian melimpahkan jasa. Ini yang dilakukan. Ini adalah yang terbaik yang dilakukan oleh keluarga yang masih hidup terhadap mereka yang sudah meninggal. Nah, Bante percaya Anda sering melakukan hal itu. Semoga ya hal seperti itu sekali lagi selalu Anda lakukan ya di sisa hidup Anda. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, inilah 5 cara yang dilakukan oleh anak sebagai bentuk menjalankan kewajiban terhadap orang tua, yaitu dengan membantu merawat mereka, membantu kesibukan-kesibukan mereka, menjaga nama baik, menjaga warisan ya dari orang tua, dan melakukan patidana. Apabila kelima hal ini dilakukan oleh mereka, oleh anak-anak terhadap orang tua, maka anak yang demikian adalah anak-anak yang memiliki budi pekerti luhur. Semoga di antara Anda selalu menjalankan ini. Semoga di antara kita semua selalu melaksanakan ini, sehingga Anda dinyatakan sebagai anak-anak yang memiliki budi pekerti luhur, dan supaya tidak dinyatakan sebagai manusia yang memiliki budi pekerti rendah, seperti yang di dalam Wasala Sutta. Kalau ini dilakukan, maka ketika orang tua Anda sudah tiada, Anda tidak akan menyesal. Karena apa? Karena Anda sudah memang menjalankan tugas Anda dengan baik. Ya, walaupun tidak maksimal, tetapi Anda sudah menjalankan kewajiban. Daripada Anda tidak menjalankan sama sekali, atau Anda menjalankan hanya sedikit sekali. Nah, nanti ketika orang tua Anda meninggalkan Anda, banyak penyesalan yang akan muncul. Dan jangan sampai seperti itu. Supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari, sekarang adalah waktu yang tepat, saat yang tepat Anda menjalankan tugas Anda, menjalankan kewajiban Anda terhadap orang tua. Ya, kiranya demikian yang dapat Bante sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang Bante sampaikan ini menjadi penyemangat bagi kita semua untuk selalu ingat akan tanggung jawab terhadap orang tua. Tidak hanya sekedar ingat, tetapi ingat dan melaksanakan tugas itu, agar Anda menjadi anak-anak yang luhur, ya, anak-anak yang memiliki budi pekerti yang baik,
Semoga Anda semua maju dalam Buddha Sasana, sehingga berkat usaha dan kekuatan kebajikan parami yang Anda kumpulkan akan menjadi pengondisi bisa merealisasi kebahagiaan sejati Nibbana. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabbe sata bhavantu sukhi tata.